Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan dalam doa malam ini. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, jika ada pertanyaan kerohanian dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, bisa dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti sore hari ini, kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Benyamin Joko Susanto di Jakarta yang menanyakan kalimat di kitab suci yang bunyinya, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Itu apakah dapat diimplementasikan dalam hal berbisnis? Pertanyaannya semacam itu. Dan juga mengapa ditulis dengan huruf besar? Nah, kita sudah masuk di bagian kedua. Jadi renungan sore hari ini judulnya mencermati penggunaan mamon bagian 2. Ada bagian pertama dalam menjawab pertanyaan Pak Joko ini. Nah, di bagian pertama kemarin kita mencermati bahwa yang disebut mamon itu adalah harta kekayaan, berasal dari bahasa Aram mamona yang dapat diartikan juga dengan uang, dan kalau di firman Tuhan dikonotasikan sebagai hal-hal yang bersifat kedagingan. Jadi uang itu semacam melambangkan kedagingan, semacam itu saudara ya. Nah, makanya dengan ayat firman Tuhan yang menyangkut hal ini ada di Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat 9, saudara-saudara, dalam terjemahan baru Tuhan Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Nah, ini ayat yang dipertanyakan oleh Pak Joko ya.
Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa kita diperintahkan untuk mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon, ya, atau harta atau uang yang tidak jujur, digarisbawahi oleh Tuhan Yesus di situ, supaya jikalau mamon itu tidak dapat menyelamatkan, di sana dikatakan kamu diterima di kemah abadi. Nah, sekarang mari kita mencermati ini yang dimaksud bagaimana ini. Pernyataan Tuhan Yesus ini hal yang tidak mudah dan saya cukup lama merenungkannya, saudara-saudara ya. Jadi saya bahkan membandingkan dengan pendapat orang-orang bahwa untuk mengartikan hal ini, paling tidak saya mendapati ada beberapa pendapat dari umat beriman. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hal ini menunjukkan supaya kita mencari persahabatan sebanyak-banyaknya dengan orang. Ya karena begini, persahabatan itu sesuatu yang menguntungkan. Dan persahabatan itu kalau perlu dibeli dengan uang. Gitu. Ditomboki dengan uang gitulah ya. Bukan dibeli tapi kita nombok dengan uang demi persahabatan sebanyak-banyaknya dengan manusia. Nah, ini ada yang menafsirkan begitu. Lalu yang berikutnya menafsirkan bahwa ini Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita menggunakan uang, menggunakan mamon itu untuk memperoleh keuntungan. Bukan hanya persahabatan, memang persahabatan itu menggambarkan keuntungan yang didapatkan dengan bergaul dengan manusia, ya. Nah, keuntungan yang didapatkan itu khususnya untuk kepentingan kerohanian, seperti itu. Nah, pendapat ini menyatakan bahwa menggunakan uang untuk menyuap demi keuntungan kerohanian itu boleh. Pendapat ini mengatakan begitu. Ini pendapat loh, ya, bukan pendapat saya, ya. Tapi saya menyerap, ya. Jadi katakanlah misalnya untuk kepentingan keperluan kerohanian atau perizinan atau apapun begitu, nah lalu menyuap gitu, itu pendapat ini mengatakan boleh seperti itu. Lalu yang berikutnya pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan uang untuk mencari keselamatan surgawi. Nah ini yang netral ini. Menggunakan harta atau keuangan itu digunakan untuk mencari keselamatan surgawi atau kemajuan dalam hal-hal yang bersifat surgawi, ya. Nah, ini pendapat yang ketiga dan mungkin masih ada pendapat-pendapat yang lain, Saudara ya. Nah, saya merenungkannya dan saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai ayat ini. Jadi saya memulai dari harta kekayaan atau uang itu identik dengan kuasa, iya toh? Kenapa? Karena uang itu dapat digunakan untuk memperoleh apa saja. Uang dapat digunakan untuk membeli barang, membeli kenikmatan, bahkan untuk membeli jabatan. Bahkan uang dapat digunakan juga untuk membeli tenaga, ya. Bahkan kalau zaman sekarang konon ada uang digunakan untuk membeli orang, Saudara. Ya jadi uang itu identik dengan kuasa. Begitu, ya. Orang punya uang, punya kuasa, ya. Nah, ini ada beberapa prinsip. Saya ketemu dengan orang yang prinsip semacam ini. Orang berkata di hadapan saya, yang penting ekonomi harus kuat. Kalau kita ekonomi kuat, itu apa saja bisa kita beli dengan ekonomi yang kuat itu, dengan keuangan kita. Orang berkata di hadapan saya seperti itu, Saudara. Ya. Jadi uang itu bisa segala-galanya. Nah, seperti itu. Nah, bagi dunia ini bisa diartikan semacam itu. Nah, tapi Tuhan Yesus dalam ayat firman Tuhan tadi
ini kan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 ayat 9 ini, Tuhan menjelaskan mengenai bendahara, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu loh. Nah, itu lalu Tuhan di salah satu ayat ini tadi menyatakan bahwa ikatlah seperti bendahara yang, perumpamaan seperti bendahara yang tidak jujur itu gitu. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang, supaya kalau uang itu tidak dapat menolong kamu, kamu diterima di kemah abadi. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sekali lagi, yang sempat saya renungkan adalah bahwa uang itu identik dengan kuasa, atau bahkan bagi dunia lingkungan tertentu, uang itu bisa segala-galanya. Tetapi uang sebenarnya bukan segala-galanya. Ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya, kesehatan tidak semuanya bisa dibeli dengan uang, saudara ya. Punya uang melimpah, tapi untuk mengatasi kesehatan di bidang tertentu, di penyakit tertentu, belum tentu bisa. Nah itu. Jadi uang bukan segala-galanya. Dengan demikian benarlah firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa mamon itu ada waktunya tidak bisa menolong. Nah, kalau mamon itu tidak bisa menolong, itu maka pergunakanlah mamon itu untuk mencari kehidupan kekal yang lebih sempurna lagi, lebih disempurnakan lagi, seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, saya membandingkan dengan terjemahan lama. Terjemahan lama di Lukas pasal 16 ayat 9 ini bunyinya, maka aku berkata kepadamu, carilah sahabat bagi dirimu dengan mamon yang lekat lalim, supaya apabila mamon kelak hilang daripadamu, sahabat itu pun kelak menerima kamu di dalam tempat kediaman yang kekal. Nah, lalu ada lagi yang dalam terjemahan bahasa Indonesia versi mudah dibaca. Itu agak berbeda terjemahannya. Bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Apabila hartamu habis, engkau akan disambut di rumah abadi. Loh. Nah, jadi yang dikatakan di sini, pergunakanlah mamon untuk memupuk persahabatan. Itu tidak dijelaskan persahabatan dengan siapa gitu oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau yang menerjemahkan dalam versi yang mudah dibaca ini sudah dicampur dengan tafsiran ini. Di sini ditulis jelas-jelas persahabatan dengan Tuhan. Nah, itu. Nah, ini pendapat yang terakhir tadi, ya. Jadi menggunakan mamon untuk memperoleh persahabatan, termasuk persahabatan dengan Tuhan, seperti itu. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan sementara. Kenapa? Karena nanti kalau saya dapati kebenaran yang lebih lagi, saya bisa menyimpulkan yang lebih sempurna lagi. Tapi paling tidak saya berpendapat untuk saat ini, firman ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk menggunakan harta duniawi atau mamon atau uang itu untuk mencari surga, saudara. Ya, dengan cara-cara yang alkitabiah. Tentu saja kalau menurut saya, walaupun untuk kepentingan kerohanian, tapi kalau untuk menyuap itu tidak boleh, karena nanti bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Tidak boleh menyuap loh. Gitu loh. Menyuap berbeda dengan ucapan terima kasih. Ya, kalau saya membedakan itu. Jadi kalau sebelum sesuatu terjadi, orang memberikan uang supaya maksudnya tercapai, itu suap. Tapi kalau sesudah sesuatu terjadi, menerima jasa misalnya semacam itu, lalu menyampaikan sesuatu, itu ucapan terima kasih. Walaupun zaman sekarang bisa digolongkan dengan gratifikasi, saudara, yaitu bedanya tipis sekali sih, ya.
Nah, hanya yang penting gunakanlah mamon atau uang ini untuk mencari keuntungan surgawi dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau dengan cara-cara yang alkitabiah. Nah, oleh karena itu saya izinkan Pak Joko dan juga saudara sekalian yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, izinkan saya mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, Pak Joko, jadi jawaban kepada Anda belum selesai. Masih ada paling tidak satu lagi, karena pertanyaannya apakah bisa diimplementasikan dalam segi bisnis dan kenapa mamon ditulis dengan huruf besar begitu. Belum saya jawab sekarang, tapi sekarang saya mengartikan ayat ini dulu. Ayat ini seperti saya uraikan di atas, dan nilai yang dapat saya ketengahkan kira-kira dalam perenungan kali ini bunyinya begini. Harta atau uang itu dapat untuk mencapai apa saja. Bagi orang beriman, gunakanlah mamon itu untuk keuntungan surgawi. Saya ulangi, harta atau uang itu dapat untuk mencapai apa saja. Bagi orang beriman, gunakanlah mamon itu untuk keuntungan surgawi. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami sekali lagi memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, di channel yang sama, setiap jam 5 pagi, hanya yang doa pagi temanya berbeda. Saudara yang setia mengikuti doa pagi kami, nanti kita akan menyelesaikan membaca seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Kami berharap tetap memberikan like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.